Perhatikan teman-teman ya, di situ ada tanda warna hijau dan tanda warna biru ya. Perhatikan di situ ada tanda warna hijau dan tanda warna warna biru. Nah, warna hijau ini teman-teman, ini ranking ya versinya, kalau versinya Tubadi. Katanya kalau ada orang ngetik teknik SEO Blogspot katanya peringkat 3 nih, dibilang seperti itu. Halo teman-teman semua, di video kemarin saya sudah membedah bagaimana cara membuat judul di YouTube, kemudian deskripsi di YouTube. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman bagaimana strategi saya membangun tag di YouTube itu sendiri. Nah, saran saya teman-teman tonton video ini karena insya Allah teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Baik teman-teman sekalian ya, apakah tag itu berpengaruh di pencarian Mas Didik? Ya tentu saja ya, sangat berpengaruh gitu kan. Jadi kalau teman-teman pengen ya mengoptimasi sebuah video YouTube channel teman-teman, ya saran saya teman-teman harus optimasi aja semuanya. Judul dioptimasi, deskripsi dioptimasi, bahkan tag juga harus dioptimasi. Ya, judul kemarin sudah kita bedah, deskripsi kemarin sudah kita bedah. Nah, hari ini akan kita bedah nih, tag itu seperti apa. Saya akan tunjukkan teman-teman ketika saya membangun kemarin yang sudah lama sekali saya membuat video ini ya. Saya membuat belajar SEO blogger misalnya seperti itu. Ya, saya selalu mencari kata kunci sebagai kata kunci kebutuhan pasar yang saya cari, teman-teman. Jadi tidak sembarangan ya. Saya membangun kata kunci itu bukan sekedar menurut saya, tapi menurut suggest yang ada di YouTube. Ya, menurut suggest yang ada di YouTube. Oke. Ketika saya klik nanti teman-teman akan lihat di situ. Ya, ini video saya nomor 1 gitu kan. Nah, ini bertahan sudah 4 bulan di nomor 1 ya. Ini menurut saya luar biasa ini ya. Jadi tetap aja bertahan. Nah, kalau teman-teman mau lihat gitu ya, misalnya saya buka aja di sini ya. Saya buka di sini. Ya, sambil kita menunggu buka ya. Ini ketika saya masuk belajar SEO blogger, kenapa dia bisa muncul? Karena ada di judul ya, belajar SEO blogger. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya mengetik kata kunci yang ada sesuai dengan tag juga berpengaruh. Ya, ini saya akan tunjukkan di sini ya. Ini saya klik aja di bagian edit video ya teman-teman ya. Kita akan tunjukkan ya bagaimana cara memasang tag di dalam video YouTube itu sendiri. Jadi tidak boleh sembarangan kita memasang tag. Ya, contoh misalnya teman-teman ya, ini tag-tag saya yang saya lakukan di sini. Ada belajar SEO blogger, ada belajar SEO pemula, belajar SEO, ya, belajar setting SEO untuk blogger ini. Ya, ini kata kunci yang saya bangun di situ. Perhatikan teman-teman ya, di situ ada tanda warna hijau dan tanda warna biru. Ya. Nah, perhatikan di situ ada tanda warna hijau dan tanda warna biru. Nah, warna hijau ini teman-teman, ini ranking ya versinya, versinya Tubadi. Katanya kalau ada orang ngetik teknik SEO Blogspot katanya peringkat 3 nih, dibilang seperti itu. Kalau yang warna biru ini punyanya Vidik ya teman-teman ya. Jadi mereka aja memiliki perbedaan pendapat nih ya. Ini kadang nomor 1 katanya, di sini nomor 2. Kita lihat aja nanti hasilnya mana yang lebih benar gitu kan. Nah, kalau teman-teman masukkan tag di sini jadi laporan, enaknya di situ. Ya, di sini jadi laporan ya. Jadi tag juga berpengaruh gitu untuk masuk di SEO YouTube. Ada yang peringkat 1, ada yang peringkat 2, ada yang peringkat 11. Jadi tahu kita, oh ternyata ketika kata kunci belajar SEO peringkat 11 gitu kan. Kata kunci cara setting SEO di Blogspot peringkat 1. Coba kita ketik ya. Kita ketikkan di sini saya ketikkan di sini cara setting SEO di Blogspot. Saya tulis ini cara setting SEO di Blogspot gitu ya. Oh, di Blogspot. Ya, kita lihat ya apakah masuk. Di sini nomor 2 ya teman-teman ya. Nomor 2, ini benar ya, berarti Vidik lebih benar gitu kan. Kita lihat lagi di situ ada belajar SEO friendly Blogspot ya, ada lagi setting SEO untuk blogger ya, kita cek lagi di sini. Setting SEO untuk blogger misalnya gitu. Ya, untuk blogger kita lihat di situ. Setting SEO untuk blogger. Nah, ini nomor 1 ya. Jadi benar ya ini ya. Jadi enaknya di sini teman-teman. Jadi saran saya sebenarnya syarat untuk memasukin tag itu berapa sih Mas Didik? Syaratnya tidak boleh lebih dari 500 karakter. Itu yang pertama teman-teman sekalian yang harus teman-teman pahami. Ya, syaratnya tidak boleh melebihi dari 500 karakter. Tag itu berbentuk apa? Tag itu berbentuk koma spasi. Ya, jadi satu kata kunci koma spasi, satu kata kunci koma spasi. Saya biasanya ngambil dari mana? Saya biasanya ngambil dari sini teman-teman. Misalnya saya ketik di situ belajar SEO blogger misalnya.
ya, belajar SEO blogger. Ya, di situ ketemu dua misalnya gitu ya. Ada belajar SEO blogger dan belajar SEO blogger pemula. Saya klik di situ laporkan prediksi penelusuran. Ini biasanya saya ambil aja teman-teman sekalian. Saya ambil, kemudian saya buka di sini namanya delim.co. Ya, teman-teman nanti silakan digunakan delim.co. Ya, simple sekali, ini gratisan ya. Pastekan aja nanti hasilnya di sini. Ya, kalau misalnya dia berhubungan teman-teman, ini jadikan tag boleh. Tapi kalau udah berseberangan, misalnya belajar SEO blogger, saya jadikan tagnya belajar SEO WordPress, itu nggak nyambung. Ya, belajar SEO blogger sudah belajar SEO blogger apa? Belajar SEO blogger 2020, misalnya saya tulis ini. Belajar ya SEO blogger 2020 biasanya saya tambah seperti itu ya. Belajar SEO blogger terbaru seperti itu. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya, klik aja di sini, nanti hasilnya ada koma spasi, kita copy aja hasilnya. Nah, hasilnya nanti teman-teman letakkan di sini, di tag sini, pastekan nanti tag di sini. Ya, nanti pastekan di sini. Misalnya saya pastekan di sini. Nah, saya pastekan di sini, nanti akan muncul di situ. Ya. Nah, karena ini sudah pernah saya gunakan ya, nanti bisa dihapus gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini tag ya. Jadi tidak boleh melebihi dari 500 karakter dan wajib mengandung kata kunci. Ya, jadi tag itu wajib mengandung kata kunci, nggak boleh sembarangan. Dan tidak boleh kita nyepam kata kunci. Ya, tidak boleh terlalu banyak juga tidak boleh. Santai aja. Kalau teman-teman merasa suatu saat akan membuat kata kunci ini di video teman-teman semua, saran saya jangan dijadikan tag. Saran saya jangan dijadikan tag. Contoh misalnya, ya, saya misalnya kemarin sempat bedah belajar SEO gitu kan. Nah, saya bahas belajar SEO blogger. Saya juga bahas belajar SEO Instagram. Nah, tadinya belajar SEO blogger, belajar SEO Instagram ini mau saya masukkan di tagnya belajar SEO blogger. Cuman saya mikir, apakah saya akan membuat video belajar SEO Instagram? Maka saya memutuskan saya akan membuat video belajar SEO Instagram. Maka itu tidak saya jadikan sebagai tag. Ya, contoh misalnya ini belajar SEO Instagram, akhirnya saya buat sendiri tuh. Jadi berdiri sendiri ya video belajar SEO Instagram tersebut di video YouTube saya ya. Jadi belajar Instagram berdiri sendiri, WordPress juga berdiri sendiri ya, belajar SEO WordPress. Nah, ini juga berdiri sendiri ya. Ini belajar SEO WordPress berdiri sendiri. Jadi seperti itu. Kalau emang dia berdiri sendiri-sendiri ya sudah, tagnya juga sendiri-sendiri. Ya, jangan sampai dia dicampur adukkan teman-teman. Belajar SEO blogger tagnya mengandung belajar SEO WordPress, jangan ya. Nanti bisa kena kanibalisasi SEO. Nah, bagaimana kanibalisasi SEO nanti akan saya bedah juga teman-teman ya, karena sangat beresiko di channel YouTube kita. Bisa jadi nanti YouTube kita tidak bisa masuk di halaman satu YouTube karena mengandung kanibalisasi SEO. Oke, saran saya begitu teman-teman, masukkan aja di sini di tag menggunakan kata kunci, tapi kata kunci turunannya saja, jangan kata kunci yang sudah berubah berubah kaidah ya, berubah aliran ya, gaya. Ya, belajar SEO blogger masuk di situ belajar SEO WordPress tidak, tapi belajar SEO blogger sudah berhubungan sama blogger semuanya. Masukkan tag semua di sana. Jangan terlalu banyak karena cuma dibatasi 500 karakter. Saran saya silakan teman-teman letakkan di situ. Nanti teman-teman ya akan dapat di sini nilai hasil rankingnya. Pas tekan aja di sini. Ya, nanti akan ketemu rankingnya di sini ya. Dia langsung tahu rankingnya gitu kan, tanpa kita harus merankingkan, tanpa kita harus melihat ya ranking di YouTube kita ya. Jadi teman-teman akan melihat di sini kalau teman-teman sudah menginstal namanya TubeBuddy atau yang disebut dengan istilahnya adalah Vidik ya. Jadi dua itu sangat recommended bagi saya. Oke, baik teman-teman, terus saja upload video, terus saja memberikan kebaikan kepada masyarakat Indonesia dengan video-video teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.